Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin, atau bisa secara ringkas sering disebut kitab Arba'in Nawawi, yaitu 42 hadis yang dikompilasi oleh Al-Imam An-Nawawi dan ditambah 8 hadis dari Ibnu Rajab rahimahumullahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-18, An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan dari Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ah al-hasanata tamhuha. Dan iringilah, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Iringilah keburukan dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah, sikapilah manusia dengan akhlak yang baik. Maka hadis ini walaupun ringkas, akan tetapi hadis ini menyimpan banyak sekali faedah, banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Yaitu bertakwalah dimanapun engkau berada. Maka ini perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk supaya kita bertakwa kepada Allah. Takwa, apa makna dari takwa? Takwa itu adalah ketika kita menjadikan amalan-amalan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan menjadikan larangan Allah dengan cara kita mematuhi larangan tersebut, kita jadikan itu sebagai wiqayah, sebagai pelindung dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna dari at-taqwa. Maka kita lihat misalkan di antara definisi yang disebutkan oleh para generasi terdahulu dalam masalah ini, taqwa Allah, yaitu definisi dari Talq bin Habib. Beliau berkata, taqwa Allah, takwa kepada Allah itu adalah an ta'mala ta'at Allah ala nurim min Allah tarju thawab Allah. Engkau melakukan amalan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ala nurim min Allah. Di antara makna yang disampaikan, yang dijelaskan oleh para ulama adalah dibangun di atas ilmu, dibangun di atas hukum syar'i. Amalan ketaatan yang dilakukan tersebut itu dibangun di atas ilmu, di atas basirah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sering atau banyak ilmu dan din ini disebutkan sebagai cahaya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang yang mentauhidkan Allah, mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Adapun orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wali-wali mereka adalah syaitan. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Maka di sini kita kembali kepada definisi takwa. Takwa Allah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawaballah. Engkau melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Tidak sembarangan mengerjakan ketaatannya, tetapi sesuai dengan
apa yang diperintahkan oleh Allah dan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak mengada-ngada. Karena kita tidak mengetahui apa yang diridhoi oleh Allah kecuali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh mengklaim ini tata cara yang diridhoi oleh Allah, ini tata cara salat yang diridhoi oleh Allah, ini tata cara melakukan amalan ibadah ketaatan kepada Allah yang ini yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengklaim demikian. Kecuali kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ala nuri min Allah tarju thawab Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Kemudian definisi takwa berikutnya yang disebutkan oleh Talq bin Habib, yaitu yakni antastanib mimma nahallahu anhu. Ada beberapa versi. Ala nuri min Allah tarju yani takhsha iqab Allah atau azab Allah, yaitu melaksanakan atau menuruti larangan Allah dengan cara apa? Meninggalkan apa yang Allah larang. Tastanib mimma nahallahu an ala nuri min Allah, di atas cahaya dari Allah, sama, harus dibangun di atas ilmu. Sehingga kita tidak sembarangan mengatakan yang haram, ini yang haram, ini yang halal, tidak sembarangan. Tapi itu semua harus dari ilmu. Takhsha iqaballah atau azab Allah, dalam rangka takut terhadap azab Allah atau hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini takwa yang disampaikan oleh Talq bin Habib. Inilah makna dari takwa. Intinya adalah bagaimana kita melaksanakan perintah dari Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, dalam rangka untuk mengharapkan ridha Allah dan dalam rangka karena takut terhadap azab Allah. Al-khaufu war-raja. Ya, jadi seimbang antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala dari Allah dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa kalau disebutkan sendirian di sebuah dalil, maka dia bermakna seperti yang kita sampaikan barusan. Akan tetapi di beberapa dalil disebutkan kata takwa itu bersamaan dengan kata albir. Albir ya, wat taqwa. Jadi ketika disandingkan dengan kata albir, maka albir yakni maksudnya adalah melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. At-taqwa maksudnya adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika disandingkan dengan kata albir, albir wat taqwa, maka albir itu maksudnya adalah melaksanakan perintah Allah, dan at-taqwa menjadi lebih khusus daripada makna sebelumnya, yaitu cuma bermakna menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti fakir miskin. Kata fakir kalau disebutkan sendirian, kata miskin kalau disebutkan sendirian, maka maknanya sama, sinonim. Tapi kalau disebutkan dalam satu dalil secara bersamaan, maka maknanya menjadi berbeda. Fakir itu lebih membutuhkan daripada yang miskin. Sama-sama tidak mencukupi hartanya untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi miskin itu hartanya itu ya yakni melebihi setengah dari kebutuhannya. Kebutuhannya 100, hartanya cuma 70. Jadi enggak cukup. Nah, ini orang miskin. Adapun kebutuhannya 100, hartanya cuma 30 misalkan, di bawah dari setengah kebutuhannya, maka ini fakir. Ini sama seperti kata Islam dan iman di dalam dalil. Setiap kata Islam dan kata iman disebutkan secara sendirian di sebuah dalil, maka maknanya sinonim. Seluruh apa yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Akan tapi ketika disebutkan secara bersamaan, seperti misalkan di hadis nomor berapa di Arba'in? Hadis nomor 2. Ya, di kitab ini hadis nomor 2 sudah kita bahas ya ketika kita membahas hadis nomor 2. Maka kata Islam itu bermakna syariat Allah Subhanahu wa taala yang berupa amalan zahir, dan iman itu bermakna syariat Allah Subhanahu wa taala yang berupa amalan batin. Amalan zahir seperti salat, zakat, puasa, haji jika mampu, dan amalan zahir yang lain. Makanya rukun Islam
dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan amalan zahir semua. Mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucapkan. Kemudian mengerjakan sholat, bayar zakat, menunaikan puasa Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji jika mampu. Sedangkan rukun iman dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai amalan batin, yaitu al-imanu billah, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairi wa syarri. Yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar, baiknya ataupun buruknya. Kenapa diterjemahkan, kenapa ditafsirkan atau dijelaskan berbeda? Karena itu masih dalam satu rangkaian hadis, masih dalam satu rangkaian, itu sama-sama ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam satu kesempatan. Baik, sekarang kita kembali kepada takwa tadi. Kata takwa disebutkan di hadis ini bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk bertakwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Di antara metode para ulama untuk beristinbat, mengambil makna dari dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah, selain kita fokus kepada perkataan yang disampaikan, lafaz yang digunakan di dalam ayat ataupun hadis tersebut, kita juga harus mencari tahu siapakah yang ditujukan lafaz tersebut. Khitab tersebut disampaikan kepada siapa? Perkataan tersebut disampaikan kepada siapa? Maka terkait perintah untuk bertakwa di dalam dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, perintah untuk bertakwa itu kita melihat ditujukan kepada tiga orang, tiga pihak atau tiga golongan. Yang pertama adalah ditujukan kepada seluruh manusia. Ya, ditujukan kepada seluruh manusia. Yang kedua, ditujukan kepada orang yang beriman. Ditujukan kepada orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama adalah ditujukan kepada orang yang beriman, kepada seluruh manusia, ditujukan kepada seluruh manusia. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Lanjutkan, min nafsin wahidah, dan seterusnya. Jadi ya ayuhan nas, di situ wahai orang-orang seluruhnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Maka di sini para ulama menjelaskan ketika perintah bertakwa tersebut ditujukan kepada seluruh manusia, maka maknanya itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk menjauhi kesyirikan. Karena yang namanya manusia di situ umum, mencakup kaum muslimin ataupun orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maknanya adalah berarti kandungan perintah terbesar di dalam perintah takwa tersebut itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dan perintah untuk menjauhi kesyirikan. Yang larangan untuk berbuat kesyirikan. Ini adalah yakni kategori pertama, yaitu perintah kepada seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian kategori kedua, yaitu perintah untuk orang yang beriman. Contohnya misalkan antum bisa ambil ayat sebelumnya atau ayat setelahnya di khutbatul hajah. Ada yang bisa mencontohkan? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Maka di sini ditujukan kepada orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah orang yang beriman ada di antara mereka yang yakni keimanannya masih kurang, keimanannya masih penuh kekurangan. Ini perintah bagi mereka untuk
yakni melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, sempurnakan keimanan tersebut. Jangan sampai menjadi iman yang cacat. Bagi orang-orang yang sudah berlomba-lomba dalam kebaikan, bagi orang-orang yang sudah keimanannya itu baik, maka ini adalah perintah untuk semakin berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Fastabiqul khairat. Jadi dalam kategori ini, maka perintah untuk bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu sama dengan fastabiqul khairat. Perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kategori kedua. Ini sama seperti ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Mengapa masih harus diperintahkan untuk beriman? Mengapa masih harus disuruh untuk beriman? Padahal sudah disebut beriman. Alasannya sama. Di antara orang-orang yang beriman, ada yang keimanannya masih kurang-kurang. Ada yang keimanannya masih cacat. Ada yang sholatnya masih bolong-bolong. Ada yang puasanya masih bolong-bolong. Ada yang masih melakukan keharaman dan tidak langsung bertaubat dari keharaman tersebut. Maka ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perbaiki keimanan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Adapun orang-orang yang beriman, yang keimanannya sudah baik, yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah, yang keimanannya sudah, yakni dia bersegera untuk menuju kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka ini perintah untuk semakin bersemangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Itu tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Ya, maka yakni ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang tersebut untuk semakin semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya maka ini enggak ada batasnya. Baik. Sekarang kategori yang ketiga adalah yaitu perintah untuk bertakwa ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayuhan Nabi ittaqillah. Ya ayuhan Nabi ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Maka perintah untuk bertakwa di sini ini yakni tentunya Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan. Maka itu maksudnya adalah untuk memperkokoh ketakwaan tersebut. Beliau sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah. Beliau adalah teladan bagi kaum mukminin dalam masalah ketakwaan kepada Allah. Tapi masih diperintahkan untuk bertakwa, bukan karena beliau tidak bertakwa, bukan. Akan tetapi karena ini perintahnya maksudnya adalah untuk semakin berlomba-lomba, semakin memperkokoh. Ya, ini berarti apa? Perintah bukan dalam rangka karena yang diperintahkan itu memiliki kholal, memiliki kekurangan dalam apa yang diperintahkan tersebut. Bukan karena Nabi Muhammad SAW tidak bertakwa. Sehingga dari pembahasan ini, maka insya Allah tidak akan muncul syubhat. Ini kita lihat, Nabi disuruh bertakwa. Berarti Nabi antum tidak bertakwa. Ini disampaikan oleh orang-orang orientalis. Ya. Maka dari pembahasan ini insya Allah syubhat tersebut mudah untuk dikembalikan ke tempatnya. Tempat sampah. Baik. Jadi sekarang kalimat yang kedua dari sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu wa'ad bi'is-sayyi'ah al-hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan tersebut. Maka di sini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mengiringi keburukan dengan kebaikan. Ada dalil yang lain, misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at." Sesungguhnya amalan kebaikan itu menghapuskan amalan keburukan. Baik. Amalan keburukan yang mana yang dihapuskan oleh amalan kebaikan? Para ulama menjelaskan amalan keburukan yang berupa dosa-dosa kecil. Karena yang namanya dosa, ini telah kita jelaskan berkali-kali, tapi kita terus jelaskan. Dosa itu ada dosa pembatal keislaman dan dosa ya yang tidak membatalkan keislaman. Istilah lainnya adalah dosa pembatal keimanan dan pengurang keimanan.
Dosa pembatal keimanan bisa dikategorikan menjadi 3 kategori besar. Syirik akbar, kufur akbar, dan nifak akbar. Sedangkan dosa yang mengurangi keimanan bisa dikategorikan menjadi syirik asghar, kufur asghar, nifak asghar, dan dosa-dosa yang lain yang tidak termasuk kategori-kategori yang sebelumnya kita sebutkan. Tidak termasuk syirik akbar, syirik asghar, tidak termasuk kufur akbar, kufur asghar, tidak termasuk nifak akbar, nifak asghar. Jadi dosa terbagi menjadi 2 kategori besar. Dosa yang merupakan pembatal keimanan, jelas ini adalah dosa besar, besar sekali. Nah, dosa yang mengurangi keimanan tapi tidak sampai membatalkan keimanan, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dosa yang mengurangi keimanan ini terbagi menjadi 2 kategori besar. Ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Syirik asghar, walaupun terjemahannya syirik kecil, tapi termasuk dosa besar. Demikian pula kufur asghar. Ya, maka kita lihat di sini, kalau nifak asghar ada tingkatan-tingkatannya. Maka kita lihat di sini, dosa yang mengurangi keimanan ada dosa besar dan dosa kecil. Yang bisa dihapuskan oleh amalan kebaikan itu adalah dosa kecil. Adapun dosa besar yang tidak mengurangi keimanan, contohnya apa? Membunuh. Itu tidak sampai dosa besar yang tidak sampai membatalkan keimanan, cuma sekedar mengurangi keimanan. Contohnya apa? Membunuh. Membunuh itu tidak sampai membatalkan keimanan seseorang. Tidak ada kemudian kita mengatakan kepada orang yang membunuh orang lain, walaupun sengaja, antum kafir, tidak boleh. Baik, jadi dosa yang mengurangi keimanan yang merupakan dosa besar contohnya adalah pembunuhan misalkan, zina misalkan, pencurian misalkan. Ini dosa besar semua, tapi tidak sampai membatalkan keimanan. Nah, dosa-dosa yang seperti ini tidak bisa dihapuskan dosanya kecuali orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang tersebut harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil seperti apa misalkan dosa kecil? Ini mengucapkan misalkan perkataan yang kasar kepada kawannya misalkan ketika sedang bermuamalah sehari-hari misalkan, ya, atau tangannya misalkan nggak sengaja untuk bukan begini tapi gitu ya, menyakiti kawannya misalkan. Ini dosa-dosa yang kecil. Maka ini yang bisa dihapuskan dengan amalan-amalan kebaikan. Baik, jadi itu perbedaannya. Dosa besar itu hanya bisa dihapuskan ketika orang tersebut bertaubat kepada Allah. Dan dosa kecil itu bisa dihapuskan walaupun dia tidak bertaubat kepada Allah, tapi ketika dia melaksanakan amalan-amalan kebaikan, maka amalan kebaikan ini menjadi penggugur dosa-dosa kecilnya. Baik, sekarang demikian pula misalnya kita lihat, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, barang siapa yang mengerjakan salat malam di bulan Ramadan karena iman kepada Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa kecil. Adapun dosa besar, maka harus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan Anda adalah, bagaimana kalau dosa yang membatalkan keimanan? Ini dosa yang besar sekali. Syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Kalau yang dosa yang mengurangi keimanan, yang dosa besar, contohnya membunuh tadi. Kalau orang bertaubat, dosa membunuhnya ini diampuni oleh Allah atau tidak? Diampuni. Dosa zinanya kalau dia bertaubat diampuni oleh Allah atau tidak? Diampuni. Sekarang kalau dia melakukan dosa yang membatalkan keimanan, dosa yang besar sekali ini, syirik akbar misalkan, kufur akbar misalkan, seperti murtad, seperti mencaci Allah Subhanahu wa taala, itu kufur akbar, berbahaya. Ya, menjadikan agama sebagai bahan stand up komedi misalkan, berbahaya. Ya, tapi kita tidak boleh serta-merta langsung mengatakan ketika kita mendengar ada orang yang melakukan seperti itu langsung kita katakan antum kafir, antum, tidak boleh. Tapi kita khawatirnya nanti di sisi Allah sudah dihukumi sebagai keluar dari
keislaman, berbahaya. Makanya kita mempelajari ini bukan dalam rangka untuk yakni melakukan judgement kepada kaum muslimin, kepada orang-orang, bukan untuk tunjuk hidung antum kafir, bukan. Kita mempelajari seperti ini supaya kita selamat. Kita ingin kita sama-sama selamat, kita ingin kita sama-sama masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka di sini kita lihat, balik lagi pertanyaan tadi. Kalau orang melakukan syirik akbar, bertaubat, diampuni atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Diampuni. Diampuni ketika dia bertaubat kepada Allah seluruh dosa, tidak peduli sebesar apapun, maka ampunan dari Allah lebih besar. Ya, ampunan dari Allah lebih besar. Orang melakukan syirik akbar, bertaubat kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan kufur akbar, murtad misalkan, ketika dia bertaubat, maka taubatnya orang murtad gimana? Balik lagi masuk Islam. Apakah diampuni oleh Allah dosa-dosanya sebelumnya? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengharapkan ya dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Baik. Jadi sekarang di sini wa atbi'is sayyi'ah al-hasanat tamhuha, iringilah keburukan dengan kebaikan. Di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan secara spesifik, iringilah keburukan dengan kebaikan. Para ulama menjelaskan, ini isyarat bahwa ini untuk orang yang yakni ketika dia melakukan keburukan, langsung dia sadar, langsung dia ingin bertaubat, langsung melaksanakan amalan kebaikan setelahnya dalam rangka supaya keburukan barusan itu diampuni oleh Allah. Jadi ada niat secara khusus dia mengerjakan kebaikan, setelah sebelumnya dia mengerjakan keburukan, dia mengerjakan kebaikan ini dalam rangka untuk supaya amalan keburukan sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada niat khusus berarti. Sedangkan kalau dari ayat innal hasanat yuzhibnas sayyi'at, sungguhnya amalan kebaikan itu menghapuskan keburukan, tidak ada makna ada mengiringi ini. Tidak ada makna ada niat khusus ini. Sebarang amalan kebaikan dia itu bisa menghapuskan amalan keburukan dia, dosa kecilnya. Oleh karena itu para ulama di sini kemudian menyimpulkan bahwa dalam bab ini ada dua tingkatan. Ada orang yang tidak menghadirkan niat khusus itu ketika dia melakukan amalan kebaikan, gak ada niatan untuk ini amalan kebaikan ini karena ana barusan melakukan amalan keburukan. Gak ada niat khusus seperti itu. Apa hukumnya? Apakah amalan kebaikan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecilnya? Bisa. Dan tingkatan yang berikutnya, tingkatan yang lebih atas lagi adalah orang yang ketika melakukan amalan kebaikan, dia meniatkan secara khusus, ya Allah, ana barusan melakukan amalan keburukan, ana barusan gibahin orang, ana sekarang mau sedekah misalkan, ana sekarang mau sholat sunnah misalkan, ana sekarang mau yakni menuntut ilmu syar'i misalkan, dalam rangka supaya amalan keburukan ana barusan dihapuskan oleh Engkau ya Allah. Maka ini ada niat khusus, maka ini tingkatannya lebih-lebih lagi. Ya, ini tingkatannya lebih-lebih lagi. Dari mana kita mengetahui hal ini? Dari mana para ulama mengetahui hal ini? Dari istimbat dari dalil. Semuanya adalah dari dalil. Bukan dari akal logika. Bukan kita ngarang-ngarang sendiri. Oh, ini ada dua tingkatan. Bukan ngarang-ngarang sendiri. Tapi dari istimbat dari dalil. Demikianlah agama itu harus dibangun. Agama itu, ilmu syar'i itu harus disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira harus pakai otak tidak? Harus pakai akal logika tidak? Harus pakai akal tidak? Harus pakai dibutuhkan ketajaman berpikir tidak untuk beristimbat seperti ini? Dibutuhkan. Tidak seperti yang dipersangkakan oleh orang-orang yang terpengaruh oleh ahli kalam, yang terpengaruh oleh ilmu kalam yang mengatakan bahwa ahli sunnah itu tidak pernah pakai otak. Orang ahli sunnah itu tidak pernah pakai akal. Ini kesalahan besar. Ya, untuk beristimbat dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu sangat dibutuhkan yakni akal yang tajam. Itulah akalnya para ulama yang telah Allah mudahkan untuk mereka. Baik. Sekarang kalimat yang ketiga, ini sudah azan, belum tidak? 1 menit. Kalimat yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini alhamdulillah sudah kita singgung di beberapa hadis sebelumnya. Sikapilah manusia dengan akhlak yang baik. Ana cukup mengingatkan antum apa definisi akhlak yang baik yang pernah ana sebutkan. Ana sebutkan itu adalah definisi yang terbagus untuk akhlak yang baik. Itulah yang disebutkan juga definisi akhlak yang terbagus oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada yang bisa menyebutkan akhlak yang baik itu apa? Terangkum dalam 3 aspek, 3 hal.
Ada? Ini PR penuntut ilmu adalah murojaah. Baik. Akhlak yang baik adalah kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajh. Akhlak yang baik terangkum dalam 3 hal, yaitu kaful adza, tidak memberikan madarat kepada orang lain, tidak mengganggu orang lain, tidak ngata-ngatain orang lain, tidak mencela orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, baik dengan perkataan atau perbuatan kita. Kaful adza. Wa badlun nada, mengerahkan kebaikan untuk orang lain, memberikan maslahat kepada orang lain, bantu orang lain, ya, memberikan, menebar manfaat kepada orang lain, sedekah, ya. Akhlak ini juga termasuk seluruhnya kepada semua orang, kepada orang tua kita, mijitin orang tua kita, itu badlun nada. Kaful adza kepada orang tua kita, menghindarkan gangguan untuk orang tua kita, berarti apa? Tidak mencela orang tua kita, tidak mengeluh ketika disuruh dan seterusnya, ya. Jadi kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajh, yaitu memiliki wajah yang sumringah, wajah yang senyum. Jadi itu adalah 3 aspek akhlak yang baik, itu bisa dirangkum dalam 3 aspek ini. Tapi demikian yang bisa Anda sampaikan. Kita azan terlebih dahulu, setelah azan insyaallah nanti kita membahas pertanyaan. Nah, bismillah.